Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Charlie Jailani yang membuka diskusi ini dan saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat. Jadi teman-teman semua, saya tuh sebenarnya tidak kritik terhadap NU dalam konteks hanya NU, tidak mengkritik pesantren dalam konteks hanya pesantren. Jauh-jauh hari sebelum ini, saya tuh mengkritik keras kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai Wahabi, gitu. Kita juga mengkritik keras kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai liberal. Kemudian kita juga bahkan membedah bagaimana sebenarnya sistem pemikiran dan sejarah Syiah sampai terbentuk seperti yang terjadi sekarang. Dan kritik itu juga bukan hanya terkait dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan keagamaan, tetapi terkait dengan tata kenegaraan kita, kemudian pemerintahan kita, kemudian tentang sejarah, tentang sains, pola pikir, dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam hal ini, saya tuh bukan orang yang secara sengaja menempatkan diri untuk mengkritik Nahdlatul Ulama sebagai sebuah lembaga saja gitu. Tidak seperti itu. Tapi semua hal yang berhubungan dengan pendidikan dan semua hal yang berhubungan dengan pola pikir maka akan mendapatkan kritik, bukan pada lembaganya, bukan pada kelompoknya, tetapi pada bagian-bagian yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa saya harus mengkritik kelompok-kelompok atau gagasan-gagasan dalam kelompok-kelompok itu? Karena saya tuh sepenuhnya mencintai Islam, mencintai agama saya. Jadi yang saya pahami sekarang adalah umat muslim sekarang di seluruh dunia itu tertinggal, peradabannya tertinggal, ekonominya ketergantungan pada orang-orang kafir, kemudian kemampuan mereka dalam bernarasi, kemampuan mereka dalam bermedia, kemampuan mereka dalam berpendidikan dan sebagainya, itu semuanya selalu di bawah negara-negara non-muslim. Jadi kecintaan saya terhadap kaum muslimin dan kecintaan saya terhadap Islam mendorong saya untuk memperjuangkan agar kaum muslimin itu bisa menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar kita menjadi lebih baik? Ya introspeksi diri. Karena untuk bisa menyelesaikan masalah, hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus mengetahui masalahnya di mana. Untuk menemukan sebuah solusi, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui masalahnya di mana. Nah, masalahnya di mana bisa kita ketahui dari mana? Dari kritik. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan pesan bahwa saya tidak memusuhi Nahdiyin, saya tidak memusuhi Wahabi, saya tidak memusuhi kelompok-kelompok Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian ya yang lain-lain. Saya nggak memusuhi itu. Saya hanya berjuang untuk agar ajaran agama Islam itu diterima oleh masyarakat di seluruh dunia, setidak-tidaknya tanpa tendensi dan tanpa narasi kekerasan dan kejelekan yang biasanya ada yang menyertai umat Muslim. Gimana caranya? Ya ayo kita perbaiki. Jadi ini adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki. Kenapa ini? Cuman ya kenapa jadi pada asobiah gitu. Jadi fokusnya itu adalah ini golongan kami diserang, kelompok kami diserang. Enggak seperti itu. Jadi saya harus menjelaskan bahwa ini adalah perjuangan saya terhadap Islam agar Islam itu setidak-tidaknya memiliki citra baik di hadapan masyarakat secara global. Kemudian tentang penyalahgunaan lembaga pendidikan pesantren, ada yang digunakan untuk mengemis, kemudian di sana ada kasus pencabulan, ada kasus kekerasan, ada penyimpangan seksual dan sebagainya, itu juga adalah riset yang sudah diketahui secara umum. Bahkan UIN itu berkali-kali mengeluarkan jurnal yang berhubungan dengan dalam tanda kutip kebobrokan pesantren, misalkan pencabulan, bullying, penyimpangan seksual dan sebagainya. Itu juga adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang justru tidak bisa dipertanggungjawabkan itu adalah pernyataan Kementerian Agama yang mengatakan bahwa pencabulan di pesantren jumlahnya sedikit dan dibesar-besarkan oleh media. Enggak, justru sebaliknya. Saya juga punya analisis data dan media itu biasanya hanya memberitakan pencabulan misalkan di pesantren itu tuh hanya sebulan sekali biasanya. Sedangkan yang terjadi itu adalah seminggu 4 kali secara rata ya, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh komunitas pemantau pendidikan Indonesia. Nanti silahkan di cross check lagi. Nah itu tuh menyebutkan bahwa dalam 6 bulan itu ada 160 kali kekerasan seksual yang terjadi di pesantren yang dilaporkan saja, bukan yang tidak dilaporkan, dan melibatkan banyak sekali korban. Dan ada 40.000 santri perempuan di Indonesia yang ada dalam radius terancam atau berpotensi untuk menjadi korban pelecehan seksual. Itu juga sebenarnya ada kasusnya. Bayangin 40.000 santriwati di Indonesia yang dikhawatirkan ada di ranah itu.
Nah, ini juga adalah data, ini bisa di cross check, ini bisa dilihat. Ini bukan sesuatu yang dikecil-kecilkan. Nah, jadi saya tidak berasumsi atau bernarasi kosong di sini, tapi memang ada panduannya. Nah, tapi sekali lagi, dengan itu semua saya tuh tidak menghujat pesantren. Di mana saya menghujat pesantren? Tidak menghujat penyelenggara pesantrennya, nahdiyinnya misalkan, kecuali pada beberapa kasus yang spesifik. Saya tidak seperti itu. Saya justru mengajak orang-orang untuk berbenah diri. Ayo kita berbenah. Ketika Pak Menteri Agama mengatakan bahwa kasus pencabulan di pesantren itu dibesar-besarkan media, di waktu yang bersamaan itu ada kasus pencabulan di pesantren, tapi kemudian tidak diberitakan gara-gara tekanan media. Ketika ada kasus Al-Ghazini yang belum selesai, bangunannya runtuh dan menyebabkan kematian puluhan santri, ya innalillahi, kita sampaikan duka cita. Ternyata ketika pemberitaan itu terjadi, kemarin ada kejadian yang lagi, di mana ada satu santriwati yang meninggal gara-gara atap asramanya itu runtuh gitu, gara-gara angin puting beliung atau angin topan lah semacam itu. Nah, itu juga adalah fakta. Nah, fakta-fakta ini saya mengajak kepada semua orang, daripada fakta ini ditutup-tutupi, disembunyikan, lebih baik dibuka dan kemudian dicari solusinya. Itu kan. Catatan saya, kiai-kiai kita itu, tokoh-tokoh kita yang sangat dalam tanda kutip protes terhadap guru gembul, itu memang terlalu tinggi berekspektasi terhadap guru gembul dari sisi tekstual. Nah, makanya terus kecewa. Nah, artinya mereka berekspektasi terhadap guru gembul itu seolah-olah pengen menuntut guru gembul itu harus hafal Quran, harus menguasai kajian aturos, harus hafal hadis, baru boleh bicara agama. Itu menurut saya kan ekspektasi yang terlalu tinggi. Padahal guru gembul itu sebenarnya sebagai merefleksikan sebuah keumatan, kesadaran keumatan, seperti tadi yang sudah dikatakan. Kesadaran keumatan dalam konteks ini sebagai umat Islam, atau keumatan dalam konteks ini sebagai warga negara, umat dalam konteks keberagamaan sebagai umat Islam, umat dalam konteks kewarganegaraan, citizenship sebagai warga negara Indonesia, dengan segala konsekuensi-konsekuensi di lingkungan agama, tentu akan merefleksikan hal-hal yang terkait dengan agama yang dicintai guru gembul. Itu sesuatu yang sangat wajar, karena guru gembul dari umat Islam. Sehingga apa yang dibicarakan oleh guru gembul itu sebenarnya pembicaraan orang dalam sebenarnya, bukan orang luar. Tapi guru gembul dikatakan minhum. Guru gembul minna. Guru gembul itu bukan outsider. Guru gembul itu sebenarnya ya orang kita juga, karena mencintai Islam yang luar biasa dari aktivitas keberagamaan, juga sekaligus sebagai warga negara yang memiliki kesadaran nasionalisme berbasis intensif, berbasis warga negaraan, juga punya nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis dari etnik nasionalisme, juga berbasis religion nasionalisme yang berbasis agama. Sebenarnya itu yang saya baca. Tetapi karena orang itu pengennya guru gembul itu jadi seorang ulama, sehingga guru gembul kalau ngomong itu harus berdasarkan hadis, harus berdasarkan teks kewahyuan, teks kenabian, harus berdasarkan aturos. Nggak bisa menuntut guru gembul begitu. Guru gembul kan punya latar belakang yang berbeda, sehingga apa yang direfleksikan itu ya sesuai dengan latar belakang historis guru gembul secara hermeneutik. Bagaimana guru gembul membaca teks keagamaan sesuai dengan latar belakang historisitasnya, dan juga bagaimana mengkontekkan teks yang dibaca sesuai dengan konteks historis yang dihadapinya dalam konteks eksistensi guru gembul seperti sekarang ini. Tidak boleh kita memaksa guru gembul sesuai dengan ekspektasi para kiai dan santri, seolah-olah kalau ngomong harus hafal Quran, kalau ngomong harus hafal hadis. Kan nggak adil nanti akhirnya. Mengapa guru gembul dituntut dalil? Sementara, mohon maaf, orang yang ceramah mengaku sebagai tokoh agama, bahkan yang baca kitabnya dari kiri saja tidak dituntut dalil loh.
Bahkan orang-orang yang pakai jubah imamah yang tebal, serban yang bertumpuk-tumpuk, itu pun nggak dituntut dalil. Mengapa guru gembul harus dituntut dalilnya? Karena gitu itu sebenarnya nggak adil. Ini namanya melakukan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam ruang-ruang keberagamaan. Menurut saya tidak fair. Menurut saya ya udah biarkan Mas guru gembul itu membuat refleksi secara merdeka tanpa harus kita tuntut sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau ngomong harus sesuai dengan dalil, Quran, hadis, aturos. Kita nggak bisa menuntut begitu. Habib-habib yang bicara kurofat aja nggak kita tuntut dalilnya kok. Mengapa guru gembul kita tuntut untuk berdalil, katakan begitu. Saya teringat guru gembul pernah berdebat dengan salah seorang ustadz yang terkenal, yang setelah berdebat dengan guru gembul menjadi viral itu menuntut guru gembul harus menguasai dalil dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya juga nggak fair. Nah, orang itu merefleksikan sesuai dengan latar belakangnya, biarkan aspek ontologi, epistemologi, aksiologi dirasakan sesuai dengan experience-nya masing-masing. Itu akademik. Jadi kita nggak perlu menuntut orang untuk sesuai dengan ekspektasi kita. Kalaupun ada orang ada kekurangannya, kita juga punya kekurangan sebenarnya. Dalam proses dialek seperti itu kan fairness menurut saya. Jadi kita merespon guru gembul ya sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang warga negara dengan latar belakang historis yang tidak boleh kita paksa sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau Mas Sherly tidak dituntut oleh para kiai kalau bicara harus dengan dalil, masa harus nuntut dengan guru gembul kalau berbicara harus sesuai dengan dalil, kan jadi repot nanti. Para menteri bicara agama nggak dituntut dengan dalil, jadi saya kira orang bolehlah berbicara, kecuali ada kapasitas-kapasitas yang memang hubungannya dengan fatwa. Guru gembul berbicara tidak dalam konteks berfatwa, tapi dalam konteks kesadaran, kepedulian guru gembul terhadap dunia pendidikan dan sosial keberagamaan sebenarnya. Dalam ruang sosiologi, antropologi, dalam ruang filosofis yang penuh sikap kritis, di tengah keberagamaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya memahami guru gembul harus dalam perspektif ini. Kalaupun merefleksikan keberagamaannya, keberagamaan itu kan tidak harus tekstual. Makanya ada istilah agama, itu sangat normatif, ada istilah keberagamaan, itu sangat historis. Nah, selama ini yang direfleksikan guru gembul itu kan hal-hal yang bersifat historis, terkait dengan keberagamaan, bukan terkait dengan normatif, yang terkait dengan keagamaan. Sehingga wajar orang dengan latar belakang apapun bisa merefleksikan keberagamaan dengan bebas. Karena itu historis. Tidak bisa kita tuntut secara normatif terkait dengan keagamaan. Kalau urusan keagamaan normatif yaitu urusan para kiai, urusan para ulama, katakan gitu. Sedangkan yang dianggap kiai, yang dianggap habib ceramah di mana-mana pun, istilah makruh kadang-kadang nggak tahu, padahal itu normatif yang harus diketahui oleh orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Karena itu normatif. Normatif keagamaan terkait dengan normativitas. Kalau sudah berjubah, bersorban, dianggap sebagai tokoh agama, harus tahu. Selama ini Gus Guru Gembul kan tidak mengidentifikasi sebagai tokoh agama, tapi sebagai umat yang memiliki kepedulian. Dan itu historis dalam konteks keberagamaan. Siapapun boleh merefleksikan keberagamaan secara historis. Nah, ini yang tidak dipahami oleh publik dan beberapa orang yang dalam tanda kutip pengen mempersekusi Gus Gembul, dalam kutip ingin mempersekusi Guru Gembul, katakan itu. Jadi menurut saya tidak fair juga dalam memahami Guru Gembul. Mereka yang terlalu berekspektasi, terlalu subjektif. Nah, itu. Nah, jujur saja. Nah, itu. Jadi sebenarnya orang itu tidak perlu berlebihan berekspektasi terhadap Guru Gembul. Guru Gembul itu manusia biasa. Umat Islam, warga negara. Tidak perlu ketika Guru Gembul berbicara harus ditanya dalilnya, Qurannya. Yang ditanya dalilnya yang mengaku ulama itu, yang berjubah Habib Bahar itu. Yang ditanya dalilnya Habib Taufik itu yang tanya dalilnya.
Habib Rizik itu. Masa guru gembul ditanya dalil dan sebagainya? Nggak perlu. Guru gembul punya historisitas keberagamaan yang perlu direfleksikan dan itu merdeka, harus kita hargai. Begitu. Jadi pesantren itu perlu menguatkan kembali perbedaan sudut pandang biar nggak kagetan. Pesantren itu juga perlu memperkaya perspektif. Santri itu juga perlu bersikap kritis dan objektif. Santri itu perlu dukung kebaikan dan tolak keburukan. Harus tegas santri itu. Dan santri itu harus punya keterpanggilan terhadap sejarah. Jangan anti sejarah. Kalau Mbak Alwi dikatakan tidak sebagai cucu Nabi dari perspektif historis, ya sudah. Kalau itu dipertahankan, jangan-jangan Tuhannya nasab. Tuhan kita kan Allah, bukan Tuhan nasab. Kalau nasab itu tidak tersambung ke Nabi, udah nggak usah dipertahankan kayak mempertahankan iman dan keislaman itu. Wong nasab, kalau kita nggak tahu leluhur kita juga nggak apa-apa kok, tidak dosa kok. Tidak ada hubungannya dengan agama, nasab itu historis. Jangan jadi santri yang menolak kajian historis, nanti dipermalukan dunia ilmu pengetahuan. Santri kok menolak kajian nasab itu ditertawakan dunia ilmu pengetahuan. Mengkaji nasab tapi pendekatannya teologi, mengkaji nasab pendekatannya akidah, nggak bisa. Pendekatan akidah, pendekatan fikih, pendekatan ilmu kalam, pendekatan tasawuf. Jangan mengkaji nasab kaidahnya kaidah tauhid. Repot itu. Kajian nasab ya pendekatan historis. Metodenya metode historis. Jadi kita biar terbuka, jangan sampai kita ditertawakan orang. Mau makan nasi pakai sumpit, jadi repot itu. Mau makan bakso pakai centong besar, padahal baksonya mangkok kecil, itu kan jadi repot. Itu. Baik, itu aja Guru Gembul, Mas Charlie. Terima kasih. Terlalu lama dan panjang ini. Baik.